Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Adriani. Kita bertemu lagi di acara atau program kedua dari Skakas TV, yaitu vaksin. Oke, kita hari ini akan membahas tentang berpikir positif. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari dan mohon disimak dengan baik. Pentingnya berpikir positif dalam menghadapi kehidupan. Sering ada tantangan, sering ada masalah gitu karena ya. Jadi sebaiknya kita tetap sabar, kita tetap tabah, kita tetap berpikir positif gitu. Karena dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti ada gitu. Jadi harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi gimana caranya kita tetap berpikir positif gitu. Karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dan berguna bagi kita untuk menyadarinya gitu. Jadi setiap ada masalah kita wajib untuk berusaha untuk mengambil hikmahnya. Kita tahu hikmah apa yang kita bisa ambil gitu. Itulah pentingnya kita berpikir positif. Jadi kita tidak selalu berpikir negatif yang membuat kita terpuruk. Kenapa kejadian ini atau kenapa orang lain seperti itu kepada saya gitu kan ya. Kita tetap berusaha berpikir positif. Oh mungkin ada hal, atau kita introspeksi diri gitu. Oh mungkin ada hal sesuatu yang tindakan saya tidak disukai, kemudian orang tersebut bersikap seperti tidak baik terhadap saya gitu. Dan kemudian manfaat berpikir positif. Pertama, dapat membentuk kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik yang seperti apa gitu. Ya artinya kita mampu untuk bersikap baik kepada siapapun gitu ya. Jadi kita tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Mungkin sedikit misalnya kayak kita ngerasa gini, ya orang itu sepertinya tidak suka sama saya gitu. Padahal itu hanya pemikiran kita saja gitu. Orang tersebut sebenarnya biasa aja sama kita gitu kan. Nah itulah pentingnya kita berpikir positif karena kepribadian kita akan ikut menjadi baik. Kemudian yang kedua, memberi energi yang lebih besar untuk kegiatan kreatif. Jadi ketika kita positif, kita mampu untuk mengerjakan sesuatu yang lebih kreatif. Karena apa? Kita tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Kita tidak memikirkan orang lain. Kita tidak berpikir negatif terhadap sesuatu hal gitu. Jadi kita mampu berpikir lebih kreatif, mencari apa ya yang dapat kita bikin, apa yang dapat kita perbuat sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan yang sehat antar manusia. Nah, terkadang ketika kita berhubungan negatif, hubungan kita atau istilahnya silaturahmi kita terhadap orang lain itu agak kurang baik karena kita selalu berpikir negatif ke orang. Nah, itulah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, tapi ketika kalian berpikir positif terhadap orang lain, artinya hubungan kalian pasti akan baik gitu. Kayak misalnya teman kalian ngelakuin kesalahan 1 kali, padahal kalian akrab banget gitu kan. Tapi kalian pasti akan susah memaafkan karena kalian berpikir negatif gitu. Oh pasti sebelum-sebelumnya dia seperti itu, pasti sebelum-sebelumnya dia jahat gitu sama saya. Padahal kalau kalian berpikir positif lagi, oh mungkin ada dari diri saya yang kurang baik. Dia kurang berkenan di hatinya dia gitu, sehingga dia berbuat kurang baik terhadap saya gitu kan. Artinya kan kita bisa menciptakan hubungan yang baik gitu. Atau mungkin misalnya kayak, ih orang itu sepertinya marah terhadap kita gitu. Ya udahlah gitu. Kalau istilah anak sekarang kan terkadang ngomongin orang itu kayak, kenapa gitu, baperan banget. Padahal bukan bukan baperan. Orang itu setiap orang berbeda-beda gitu. Karakternya orang pun berbeda-beda. Jadi dari kita sendiri. Kita harus berpikir positif ketika orang tersebut kita ngerasa nih, orang tersebut kayaknya lagi nggak enak hati nih sama saya gitu. Ya sebaiknya kita minta maaf gitu, kita menanyakan kenapa nak, atau misalnya kalau ibu kenapa nak gitu, atau kalau kalian kenapa sama teman kalian menanyakan seperti itu gitu ya. Jadi kalian tidak tidak berpikir negatif terhadap teman kalian karena itu akan merusak hubungan pertemanan kalian. Kemudian yang keempat, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Jadi ketika kalian berpikir positif, insya Allah badan kalian pun juga ikut baik gitu ya. Kesehatan jasmani, rohani, mental kalian pasti akan baik. Karena apa? Kalian tidak pernah berpikiran buruk terhadap orang lain. Kalian tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Jadi mental kalian, jasmani, rohani kalian itu aman.
gitu. Kalau misalnya kalian selalu berpikir negatif, artinya kalian selalu memikirkan, apalagi bagi orang-orang yang suka kepikiran gitu kayak, teman saya marah nggak ya tadi sama saya? Teman saya tadi ceritain saya nggak ya di sekolah? Nah, itu kan artinya kalian berpikir negatif, tidak mampu berpikir positif. Jadi kesehatan jasmani rohani kalian akan terganggu gitu, karena kalian kepikiran gitu, ya. Kemudian ini ada 12 cara sikap membangun sikap berpikir positif. 12 cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama, kalian bisa memilih bersikap optimis. Optimis itu artinya apa? Kalian mampu untuk misalnya yakin gitu. Oh, saya mampu nih mengerjakan tugas ini, saya mampu menyelesaikan soal ujian misalkan gitu. Kalian optimis gitu, tidak pesimis. Belum belajar kalian sudah bilang tidak mampu. Ya gimana mau mampu kalau kalian tidak berusaha gitu. Intinya harus berani untuk berusaha. Kemudian yang kedua, memilih menerima segalanya apa adanya. Artinya apa? Kalian menjadi diri kalian sendiri gitu, kalian tampil apa adanya, kalian tidak ikut-ikutan teman, kalian tidak merasa paling misalnya paling cantik, paling kaya gitu ya, tampil aja apa adanya gitu. Ketika kalian ngerasa, teman-teman saya kok pergaulannya keren ya gitu, atau bajunya kok selalu bagus ya, sepatunya selalu bagus, kalian tampil aja apa adanya gitu. Ketika seseorang tidak mau menerima kalian dengan kondisi kalian yang apa adanya, mungkin dia memang bukan teman terbaik untuk kalian, tapi kan kita semua harus tetap baik sama orang. Cuma untuk berpikir positifnya adalah, mungkin teman saya bukan yang ini gitu. Mungkin cocoknya saya berteman dengan yang ini gitu. Jadi maksudnya ketika orang lain tidak mau menerima kalian dengan tampilan apa adanya kalian, ya mungkin memang mereka bukan teman yang baik untuk kalian gitu. Jadi carilah teman yang sama kalian tuh saling mengerti gitu. Jadi tidak menimbulkan masalah seperti kayak ini kan, maksudnya masalah kayak misalnya dia tas baru, kalian nggak tas baru terus kalian kepikiran, nah itu kan berarti pertemanannya nggak sehat ya gitu. Jadi harus berteman atau menerima teman kalian apa adanya. Jadi jangan memandang teman itu dari fisiknya, dari stylenya, dari kekayaannya gitu ya. Jadi ketika teman kalian itu nggak mampu menerima diri kalian, ya cari aja teman yang lain gitu. Karena pasti yang akan terganggu nanti ya kesehatan mental kalian tadi. Kalian tidak mampu lagi berpikir positif. Karena apa? Kalian selalu berpikir, kayaknya teman saya itu nggak mau deh berteman sama saya. Kayaknya saya diceritain deh gitu. Ya kan jadinya negatif gitu ya. Jadi tetap tampil apa adanya. Biarkan orang menerima kalian dengan apa adanya. Dan kita sebagai orang yang mampu berpikir positif harusnya mampu juga berteman dengan siapa saja. Bukan berarti misalnya kayak ada yang siswa yang menurut kalian kayak nggak baik nih anaknya, agak sedikit suka melanggar gitu. Sebenarnya kalau berteman nggak masalah, cuma ketika dia melakukan kesalahan atau ketika mereka melanggar, jangan diikuti gitu ya. Yang ketiga, kalian bisa memilih cepat pulih. Cepat pulih ini artinya apa? Kalian mampu untuk ketika ada masalah, kalian mampu untuk ketika kalian punya masalah, kalian mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Kalian mampu untuk tidak memikirkannya berlarut-larut gitu. Artinya apa? Ketika kalian punya masalah, besok paginya misalnya hari ini bermasalah entah sama guru, entah sama teman gitu ya. Tapi besok paginya kalian mampu untuk datang ke sekolah dengan seperti kalian hari-hari lainnya gitu. Jadi tidak ketika datang ke sekolah tiba-tiba cemberut atau tiba-tiba nggak mood atau tiba-tiba nggak semangat sekolahnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika kalian berpikir positif, kalian mampu menyelesaikan masalah kalian dengan baik dan kalian mampu tidak memikirkan masalah kalian berlarut-larut. Karena apa? Ada hikmah yang bisa kalian ambil dari masalah kalian. Kemudian yang keempat, kalian bisa memilih bercerita gitu. Mungkin misalnya kalian punya masalah, cerita aja ke temannya. Ketika kalian bercerita sama teman dan takut mungkin dibocorkan, nah harus kalian lihat juga teman siapa yang pantas saya
ceritakan, atau guru mana yang pantas saya ceritakan gitu. Karena kalau di sekolah kan biasanya ada guru BK atau mungkin wali kelas kalian yang bisa lebih dekat dari kalian gitu. Cerita aja nggak apa-apa. Ketika kalian takut dibocorkan, ya resepnya adalah ceritakan yang kalian mau ceritakan gitu, tapi jangan ceritakan semuanya gitu. Nggak usah maksudnya full sedetail-detailnya kalian ceritakan, tapi ceritakan aja inti masalahnya itu apa, kemudian kalian akan merasa lega gitu. Ibu yakin sebenarnya terkadang kita hanya butuh didengarkan gitu, atau disemangatin gitu ya, nggak butuh kayak tanggapan orang lain, nggak butuh kayak nasihat orang lain, terkadang seperti itu. Jadi ketika kalian memilih cerita, insya Allah mungkin akan lebih tenang, karena kayak oh udah plong lah, sudah saya ceritakan sama orang lain. Dan mungkin terkadang juga ketika ceritakan kita dapat masukan-masukan yang baik gitu ya. Kemudian yang kelima, kalian bisa memilih bersikap antusias. Antusias artinya apa? Ketika kalian mempunyai, misalnya kayak diajakin lomba, atau mau ada ujian, atau mau pembagian rapot, kalian bisa dengan antusias. Misalnya kayak mau ujian, wah mau ujian nih, antusiasnya dengan belajar gitu. Atau mau ada lomba-lomba ya semangat gitu. Ketika kalian berusaha untuk ceria, berusaha untuk semangat, berusaha untuk mengikuti aktivitas yang ada di sekolah, insya Allah juga kalian akan lebih berpikir positif. Artinya kan kalian menjadi siswa yang kreatif gitu. Kemudian yang keenam, kalian bisa memilih lebih peka. Lebih peka artinya apa? Kalian lebih mengerti kondisi sekitar kalian gitu. Jadi ketika misalnya nih ada teman yang agak-agak lagi nggak mood, kan nggak mungkin kalian candain dengan yang hal-hal yang akan membuatnya tersinggung gitu. Atau mungkin misalnya di dalam kelas ada guru lagi belajar serius, tiba-tiba kalian nyeloteh atau kayak main nyeletuk gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk lebih peka, artinya kalian mengerti kondisi sekitar gitu. Ibu yakin ketika kalian berpikir positif, pasti kalian akan lebih peka, akan lebih mengerti orang lain gitu. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa memilih humor. Jadi kalian bisa lebih menonton serial-serial komedi daripada kalian menonton hal-hal yang berbau-bau negatif gitu ya. Jadi kalian bisa memilih humor atau bercanda sama teman, ngumpul sama teman tapi yang positif gitu. Lebih banyak bercandanya daripada menceritakan orang lain atau membuat kesalahan kayak kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak janjian bertemu sama teman ya untuk silaturahmi, untuk menghilangkan penat setelah belajar seharian, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, kalian bisa memilih sportif. Sportif itu artinya apa? Kalian mampu bersaing dengan sehat gitu. Jadi jangan bersaing itu dengan cara tidak sehat atau saling menjatuhkan satu sama lain, karena itu sangat-sangat tidak baik. Jadi ketika kalian bersaing sama teman kalian untuk menjadi yang terbaik, artinya kalian harus sportif. Artinya kalian harus sehat, bersaingnya secara sehat. Kemudian yang kesembilan, kalian bisa memilih rendah hati. Rendah hati artinya kalian lebih tidak meninggi gitu ya. Jadi kalian rendah hati, selalu mengayomi teman-teman sekalian semuanya di sekitar kalian gitu, tidak meninggi-ninggikan omongan, tidak sombong gitu. Ketika kalian merasa mampu, ya mampulah sesuai kalian gitu, tapi tidak harus menyombongkan diri ke orang lain. Dan yang ke-10 yang paling penting, kalian bisa memilih bersyukur. Jadi ketika kalian ingin membangun sikap berpikir positif kalian, artinya kalian wajib banget pandai untuk bersyukur. Karena sekecil apapun, misalnya kayak temen saya HP baru gitu, kok HP saya masih yang ini ya, minta ke orang tua masih nggak dikasih gitu. Artinya apa? Kalian bersyukur kalian masih punya HP gitu, daripada orang lain yang tidak punya HP, bahkan ada yang TV pun tidak punya gitu kan. Jadi kalau selama teman saya beli HP baru, saya kok nggak bisa beli HP baru ya, orang tua saya nggak punya uang gitu, ya artinya kalian bersyukur walaupun kalian nggak HP baru, tapi kan kalian masih punya HP gitu.
Terus atau mungkin kayak, ih teman saya nongkrong nih di kafe-kafe mahal, saya jalan aja nggak bisa, gimana mau jalan gitu, nggak ada sangu, atau uang jajan juga nggak dikasih. Ya artinya kalian bersyukur, di rumah kan masih bisa makan gitu. Banyak juga orang yang kesulitan untuk makan sehari-hari saja kesulitan gitu. Yang ke-11, kalian bisa untuk memilih lebih beriman. Jadi untuk berpikir positif itu mungkin kalian bisa tingkatkan lagi ibadah kalian gitu. Karena dengan kalian lebih beriman, kalian pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kalian bisa memilih-milih tindakan kalian yang harus kalian lakukan gitu. Jadi kalian mampu berpikir positif. Ketika marah, kalian tidak langsung marah, langsung menggebu-gebu marahnya. Kalian bisa menenangkan diri dulu, kemudian baru kalian bisa omongkan secara baik-baik gitu ya. Yang ke-12, kalian bisa memilih pengharapan. Jadi mungkin kalian bisa berharap, boleh berharap lebih banyak. Tapi ketika harapan kalian itu tidak sesuai dengan kenyataannya, nah itu yang harus kalian ambil hikmahnya, itu yang harus kalian syukurin. Karena dari iman yang kuat tadi, kalian mampu berpikir positif dan kalian mampu untuk bersyukur. Gitu ya anak-anak ibu sekalian. Mungkin ini saja untuk berpikir positif. Semoga dapat kalian ambil hikmahnya, semoga dapat kalian coba dan kalian mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari gitu. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mampu untuk selalu berpikir positif kepada siapapun gitu, tidak menyebabkan masalah, tapi selalu mampu mengajak lingkungan sekitar kita untuk selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk tema hari ini. Semoga harapan kalian tercapai dan kalian selalu berbahagia. Terima kasih.